Selamat pagi Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kenny Napitupulu. Saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 11 dengan fasilitator pemandu Bapak Samswedi. Pada kesempatan ini, kami akan membuat rekaman pada tugas demonstrasi kontekstual untuk melakukan pasif praktik coaching dengan alur cerita antara coach dengan coachee. Dalam hal ini saya dibantu oleh kedua rekan saya. Yang pertama ada Ibu Larmi Istianasari dan yang kedua ada Bapak Joyo Marpaga. Penampilan kami hari ini bermanfaat kepada kita semua dan semoga tugas ini boleh menjadi inspirasi kepada teman-teman yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Larmi. Selamat pagi, Bu Kenny. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Kabarnya, alhamdulillah saya sehat, Bu. Kalau Ibu, apa kabarnya, Bu? Kabar saya sehat, luar biasa, Bu. Masih tetap semangat dan harus semangat ya, Bu, ya? Iya, pastinya ya, Bu, ya. Iya, oke. Ibu Larmi, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching ya Ya, dengan murid. Apakah Ibu sudah siap, Ibu? iya, insya Allah saya siap, Bu, melakukan coaching tersebut, Bu. Oke, baik, Ibu. Praktik coaching yang Ibu lakukan hari ini, saya akan mengingatkan kembali tentang rubrik penilaiannya. Apakah Ibu sudah membaca rubrik penilaiannya, Ibu? Sudah, Ibu. Jadi saya sudah membaca tentang publik penilaian pada praktik coaching ya, Bu, ya. Jadi kalau yang saya baca ya, Bu, ya, mohon nanti kalau misalnya ada yang kurang tepat, saya minta tolong Ibu. Yang pertama itu adalah presence ya, Bu, ya, atau hadir secara penuh. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Gitu. Oke, baik Ibu. Sebelum Ibu saya supervisi, Ya. saya ingin mengetahui kompetensi coaching di bagian mana Bu yang ingin Ibu kembangkan? Oke, Bu. Dari ketiga hal tersebut, Bu, kalau yang saya lihat dari sebelumnya, saya ingin sekali untuk mengembangkan yang di bagian presence, Bu. Jadi, saya minta tolong kepada Ibu untuk mengamati nantinya pada saat saya praktik coaching, yaitu pada bagian presence, Bu, atau hadir secara penuh, gitu, Bu. Oke, baik Ibu Larmi, jika saya boleh tahu, Hmm. bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin saya observasi ketika Ibu melakukan praktik coaching hari ini? Yang hadir secara penuh, Bu. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kita itu memberikan praktek coaching itu, kita kadang mau terganggu gitu kan, Bu, entah karena suara, entah karena apa gitu. Jadi saya itu pinginnya hadir secara penuh walaupun ada apapun yang ada di sekitar gitu, Bu. Jadi tetap tetap kita fokusnya sama si coaching gitu, Bu. Karena memang kita tahu kan kalau misalnya coaching ini kita pingin menggali potensi dia gitu, Bu. Jadi kalau misalnya kita nggak hadir secara penuh kan ya nggak bisa kita memberikan pertanyaan berbobot nantinya gitu, Bu. Nggak bisa mendengar aktif yang berbicara kan, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu Larmi, menurut Ibu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan hari ini? Baik, Bu. Jadi kalau menurut saya ya, Bu, ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan hari ini adalah intinya saya itu mampu hadir, Bu. Jadi saya mampu hadir secara penuh, kemudian ketika saya hadir secara penuh, otomatis saya akan menjadi pendengar yang baik, Bu. Kemudian kalau misalnya sudah menjadi pendengar yang baik, saya akan menangkap kata kunci dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Jadi untuk murid tersebut atau untuk rekan jawat yang pastinya hal tersebut juga pastinya kalau misalkan kita sudah menjalankan ketiganya, itu akan mendorong ya coach kita tersebut untuk menemukan solusi gitu, Bu. Tapi dengan potensi yang ada dalam dirinya sendiri gitu, Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah menyampaikan secara spesifik. Saya akan mengobservasi dan mencatat hal-hal yang muncul pada saat Ibu melakukan coaching bersama murid Ibu nanti, sesuai dengan kesepakatan yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Ibu, apakah
coachingnya sudah bisa Ibu lakukan sekarang? Bisa, Bu? Bisa. Heeh. Saya minta tolong Ibu untuk Oke, baik. mengawasi ya, Bu ya. Jadi biar saya tahu Oke, baik. memperbaiki Ya. di bagian mana. Iya, terima kasih, Bu. Oke, baik. Ibu silakan Ibu Larmi. Iya. Nah, kali ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Joyo Martono. Eh, Assalamualaikum, Pak Joyo Martono. Waalaikumsalam, Bu Larmi. Boleh saya mengganggu waktunya sebentar, Ibu Larmi? Boleh, Pak. Karena Silahkan, ada Pak. Kira, karena ada ingin yang karena ada hal yang ingin saya sampaikan, Ibu Larmi. oh, apa itu, Pak, yang mau disampaikan, Pak? Ini saya nggak mengganggu ya, Bu ya. Enggak, Karena Pak. saya tengok Ibu ini kan Mm, sibuk ya kan, fasilitator, kemudian ikut mm, TG prekognisi gitu. Apakah mm. kehadiran saya mengganggu Ibu? Enggak sama sekali, Pak. Kalau misalnya ada yang mau Bapak ingin bicarakan, saya dengan senang hati akan mendengarkannya, Pak. Silahkan, Pak. Iya, begini Bu, kan semalam kan pengawas Mm-mm, datang tuh mm-mm. kan Bu, Pak Ya, Pak Agus ya kan, datang ya. melakukan Mm-mm, supervisi ke kelas saya pada saat saya mengajar. mm-mm, Kebetulan pada saat saya mengajar itu saya menggunakan eh, buku buku referensi, mm-mm, bukan dari buku yang dibagi oleh sekolah kita gitu. Saya pakai buku referensi lain kemudian dan juga sumber-sumber lain yang ada di internet, dan tapi sumber-sumber itu masih tetap sesuai dengan kurikulum yang dipakai di sekolah kita, Ibu. Hmm, yang apa ya, Pak ya? Berarti Bapak di sini tadi memakai sumber yang lain ya, Pak ya, tetapi tidak memakai Iya. sumber yang Ah, ada di sekolah ini begitu ya, Pak ya. ya, Baik. dan yang Heeh. membuat saya galau itu kan Mm-mm. eh, Ya. eh, begini, Bu. Jadi kemarin kan Bapak pengawas Pak Agus kan datang ke sekolah kita melakukan supervisi ke kelas saya pada saat mengajar. Jadi Mm-mm. pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks yang eh, dipakai di sekolah kita. Saya menggunakan buku dan teks yang lain dan sumber-sumber yang lain. Dan hal itu disampaikan kepada kepala sekolah, Bu. Mm-mm. Jadi saya merasa eh, ada sesuatu yang salah yang saya lakukan. Apa gitu, Bu? Bagaimana, Bu, solusinya? Berarti gini ya Pak ya, pada saat Bapak mengajar tadi, pada saat Bapak mengajar, tapi Bapak tidak menggunakan buku teks yang seharusnya digunakan, tapi menggunakan sumber-sumber lain, Ya, sehingga pengawas tersebut merasa tidak berkenan gitu ya Pak ya, dan melaporkan kepada ya, kepala sekolah gitu ya Pak ya. kepala sekolah ya. Ya, ya, Bu. Iya. Baik, Hmm. sebelum kita melanjutkan Pak, boleh nggak kalau misalnya saya tanya Pak, apa tujuan Bapak menceritakan hal tersebut kepada saya, Pak? Ya, saya ingin Ibu Larmi memberikan solusi lah kepada saya. Apa yang harus saya lakukan agar eh, kepala sekolah dapat memahami proses pembelajaran yang saya lakukan bersama siswa di kelas. Iya, baik Pak. Jadi kita cari solusi bersama-sama kita di sini Ya, ya Pak ya. Nah, jadi oke Pak. Jadi sebelum kita bergerak lebih lanjut lagi Pak, sebelum kita lihat apa yang menjadi langkah yang tindak lanjut Bapak, itu saya ingin tahu Pak, hambatan atau hambatan Bapak lah untuk menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah itu apa Pak yang menjadi kendalanya gitu. ya. Begini kan Bu, kan saya mengajar tidak menggunakan buku teks, tapi saya pakai sumber-sumber lain. Jadi saya bingung cara menyampaikannya Bu pada kepala sekolah, karena menurut pengawas hal ini adalah hal yang tidak benar. Tapi kan eh, buku yang saya pakai kan tetap mengacu apa ya Bu, kurikulum yang kita pakai di sekolah ini Bu. Jadi masih sesuai lah dengan kurikulum yang kita gunakan di sekolah kita Bu. Baik. Jadi menurut Bapak, walaupun Bapak menggunakan sumber yang lain dan tidak menggunakan buku teks yang ada, tapi menurut Bapak hal ini masih sesuai ya Pak ya dengan kurikulum. Tapi apakah Bapak juga
tidak mempunyai apa ya kira-kira pandangan yang sama atau yang relevan gitu dengan pengawas Pak, karena kalau di sini saya lihat di Pak pengawas tersebut merasa alangkah lebih baik jika buku teks tersebut digunakan juga gitu kan Pak. Iya, Bu. Saya pun berpikir seperti itu, Bu. Sebenarnya eh, memang saya lebih suka menggunakan sumber-sumber lain ya. Tapi memang saran dari pengawas ini sangat Mm-mm. baik juga. Kan masa ada kita punya buku teks yang sudah dibeli sekolah tidak kita gunakan. Gitu ya kan, Mm-mm. Bu? Iya. Baik Pak, berarti kalau mengenai hal ini, kemudian kalau misalnya tadi Bapak sudah menyampaikan hal tersebut, kemudian bagaimana strategi Bapak untuk menyelesaikan yang Bapak hadapi saat ini, Pak? Ya, nanti saya akan mencoba menyampaikan lah, Bu, pada berbicara langsung pada Bapak Kepala Sekolah agar eh, pembelajaran yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi gitu ya. Sumber belajar yang saya gunakan bisa bervariasi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Seperti inilah Bu, pembelajaran Hmm? berdiferensiasi yang sedang Iya, sedang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan, Bu. iya. Berarti selaras ya Pak ya dengan adanya Iya, pembelajaran berdiferensiasi, Bapak tadi mengatakan akan mencoba untuk menggunakan eh, buku teks. Selain Bapak juga pasti bisa mengeksplor dari sumber-sumber yang lainnya. Yang pasti keduanya tersebut bisa dikombin ya Pak ya, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelas. Jadi iya, Ibu, kalau menurut betul, Bu. saya ya, menurut saya itu bagus sekali Pak. Bapak sudah menemukan apa ya solusi atas apa yang tadi Bapak agak membuat sedikit galau ya Pak ya. Nah, Iya, Ibu. iya bagus sekali Pak. Saya ikut senang lah kalau Bapak udah punya pemikiran seperti itu. Kemudian Pak, kalau misalnya untuk komitmen Bapak untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut lah Pak dari pembicaraan kita ini itu gimana Pak? Sepertinya saya akan menjumpai kepala sekolah dalam secepatnya, Ibu, agar bisa Tepatnya ya Pak menyampaikan ya. hal ini agar tidak berlarut-larut. Ya. Jadi kepala sekolah juga apa ya, Bu, tidak negatif thinking kepada saya kan, Bu, agar Iya. dia paham bahwa memang saya sedang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan berbagai macam sumber sesuai Iya. dengan apa ya kan, sesuai dengan apa Mm-mm. minat dan bakat murid. Iya, bagus sekali ide Bapak. Saya sangat mendukung ide Bapak tersebut ya. Jadi memang sudah seharusnya ya Pak, namanya kita sebagai pendidik itu memang harus punya terobosan-terobosan baru seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa bakat dan minat murid itu memang harus kita apa ya fasilitasi ya Pak ya. Jadi Ya, betul, Bu. untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif pastinya Pak. Kemudian yang pastinya juga akan lebih menarik dan menyenangkan bagi murid sehingga nanti pembelajarannya juga pasti akan lebih menyenangkan ya Pak ya. Ya, Ibu. Saya jadi setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu, jadi saya sekarang ini merasa sedikit lebih tenang, gitu, Bu. Karena Alhamdulillah. saya bisa mengetahui apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang mengganggu pikiran saya. Iya. Bapak senang, saya jauh lebih senang Pak, karena akhirnya Bapak bisa menemukan solusi dari apa yang sudah tadi Bapak sampaikan dan yang pastinya Pak, kalau misalnya sekarang ini saya pasti berdoa untuk Bapak pastinya jauh lebih baik lagi dan setelah adanya solusi tadi Bapak juga akan menjadi jauh lebih senang lagi gitu Pak. Ya, Insya Allah Bu Larmi, terima kasih sudah membantu, sudah berdiskusi dengan saya sehingga saya mendapatkan eh, solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Mohon maaf Bu Larmi sudah mengganggu waktu Ibu yang Enggak sangat Pak. padat ini. Enggak sama sekali Pak, enggak sama sekali mengganggu. Malahan saya senang kalau misalnya Bapak sudah mendapatkan solusi atas apa yang Bapak rasakan selama ini. Iya. Ya, Mm-mm. izin ya Bu, terima kasih. Saya balik Ya. ke ada jam lagi di jam Oh ketiga ini. iya, iya. Izin Iya ya Bu, Pak, ya. silakan Pak. Iya Assalamualaikum Bu. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah selesai Bu Larmi? Wah, Sudah, percakapan yang Bu. sangat seru ya Bu. Iya, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama Pak Joyo Bu tadi? Yang pastinya saya merasa senang dan lega ya Bu ya. Jadi akhirnya Pak Joyo itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada Pak Joyo tadi Bu gitu. Saya sangat senang sekali karena kalau misalnya kita selaku coach ketika mendapati coach yang sudah mendapatkan solusi pasti kita lebih senang daripada coachnya ya Bu ya. Seperti itu. Iya, iya, luar biasa sekali ya Bu. Menurut Ibu, apakah coaching yang Ibu lakukan kepada Pak Joyo hari ini berhasil? Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya ya Bu, ini kalau menurut saya sih Bu, yang menjadi indikator presence adalah saya mampu untuk mendorong Pak Joyo tadi menemukan solusi Bu dari masalah yang Pak Joyo hadapi. Dan yang pastinya kan Bu, tadi solusi tersebut berasal dari Pak Joyo sendiri gitu Bu. Yang tentunya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan kita yang memang menjurus ke solusi tersebut, tapi bukan berarti kita yang memberikan solusi ya Bu, tapi kita yang memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau di dalam praktik coaching kita bilangnya sebagai memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oke, baik Ibu, sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi di waktu praobservasi terkait dengan kompetensi yang Ibu kembangkan dari praktik coaching itu yaitu tentang presence. Saya mengamati seluruh rangkaian coaching yang Ibu praktikkan dengan Pak Joyo itu dan saya mengikutinya dari awal hingga akhir dan mencatatnya. Bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya, Ibu? Boleh Bu, silahkan Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkannya Bu. Oke, baik Ibu, berdasarkan hasil pengamatan saya dan saya mengacu kepada indikator penilaian keterampilan coaching, praktik coaching yang Ibu lakukan hari ini sudah sangat baik dan sesuai dengan target yang Ibu capai. Nah, kemudian coaching yang Ibu lakukan hari ini sudah saya melihat Ibu terlihat hadir sepenuhnya, kemudian bisa menjadi pendengar yang baik, dan akhirnya bisa menangkap kata kunci yang kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Joyo. Nah, Ibu juga bisa saya perhatikan memotivasi Pak Joyo untuk melakukan rencana aksi yang lebih maksimal lagi ke depannya. Kemudian percakapan yang sudah Ibu lakukan juga bersama Pak Joyo itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, Bu, selain dari presence, ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Ibu karena sudah memberikan apa ya Bu hasil pengamatannya dan saya terus terang sangat tersanjung karena Ibu bilang tadi saya sudah sesuai, tapi kalau Ibu menanyakan apa kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali Bu adalah mendengar dengan aktif, karena kalau yang tadi saya praktekkan sepertinya ya Bu, mungkin kalau misalnya saya mendengarkan lebih aktif lagi, mungkin kata kunci yang saya dapatkan itu jauh lebih spesifik lagi, Bu. Sehingga pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti akan jauh lebih berbobot gitu, Bu. Oke, baik Ibu. Di lain waktu saya akan membantu untuk mengamati praktik coaching Ibu dan akan membantu mengamati kompetensi yang akan Ibu fokuskan nanti. Terima kasih Ibu atas semangatnya yang sangat luar biasa. Semoga dengan praktik coaching yang akan kita lakukan nanti, Ibu semakin bersemangat untuk meningkatkan kompetensi dalam coaching. Sukses selalu buat Ibu Larmi ya. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu sudah selalu memotivasi dan menyemangati saya. Dan yang pastinya saya berdoa nggak cuma saya sehat, Ibu juga sehat-sehat. Kita semua sehat-sehat ya Bu ya. Sukses selalu dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari yang pastinya juga senantiasa semuanya lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Larmi ya. Selamat siang Ibu Larmi. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih kembali Bu. Praktik observasi yang kami lakukan di kelompok 2 bersama rekan saya. Semoga praktik ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.